Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat memicu gelombang kritik internasional, mulai dari isu pelanggaran kedaulatan negara hingga risiko instabilitas geopolitik kawasan Amerika Latin. Langkah ini juga menimbulkan pertanyaan besar, kemana arah konflik ini dan apa implikasinya bagi Indonesia. Dan untuk membahasnya kami akan berdiskusi bersama Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa. Selamat malam, Pak Teguh. Selamat malam. Baik, Pak Teguh, kita akan membicarakan hal yang sedang hangat-hangatnya ya, Pak, terkait penangkapan Presiden Venezuela. Pak Teguh, kita mulai dari perkembangan paling mutakhir nih. Penahanan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat disebut sebagai operasi berhasil, begitu ya, Pak. Bagaimana Pak Teguh membaca langkah ini dari sudut pandang geopolitik global? Ya, saya pikir ini adalah puncak dari dilema yang cukup lama dihadapi oleh Amerika Serikat ya. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengontrol Venezuela sejak Hugo Chavez memimpin Venezuela tahun 1999. Nah, mengapa Venezuela ini penting? Karena kita bisa lihat bahwa dia berada persis di selatan Amerika Serikat ya, di Lautan Karibia. Di situ ada Kuba juga di antara Venezuela dan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat tidak bisa mengontrol sejak tahun 99 sehingga akhirnya Venezuela ini menjadi sangat akrab dengan negara-negara yang menjadi kompetitor Amerika Serikat di panggung global. Nah, ini adalah dilema yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, Venezuela juga menghadapi dilema yang sama ya. Karena begitu mereka memutuskan kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat di sektor minyak ya, di sektor minyak, mereka menghadapi persoalan terkait dengan kemampuan mereka untuk memaksimalkan produksi minyak Venezuela. Karena teknologi yang mereka gunakan adalah teknologi Amerika Serikat. Sehingga akhirnya walaupun mereka merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia yang sekarang sedang dibicarakan, tetapi mereka memiliki kemampuan yang cukup rendah untuk memaksimalkan potensi minyak yang mereka miliki itu. Akhirnya ya minyak mereka makin hari kemampuannya semakin menurun ya, dan ini berdampak tentu saja pada pembangunan. Sehingga akhirnya tingkat kemiskinan juga tidak turun signifikan atau barangkali malah melebar gitu ya, kesenjangan ekonomi, dan ini tentu memunculkan pro kontra di tengah masyarakat Venezuela terhadap pemerintahan Maduro yang berkuasa sampai dia diambil Sabtu minggu lalu. Oke, baik Pak Teguh. Berarti kalau bisa dibilang motif utamanya adalah minyak begitu ya? Karena kan kalau pemerintah Amerika Serikat menyebut saya, motif utamanya bukan minyak. Kalau menurut saya motif utamanya tadi terkait adalah isu narkotika atau bagaimana? Bukan, motif utamanya adalah keamanan. Keamanan, Ya, security. Karena akhirnya Venezuela yang berada persis di katakanlah halaman belakang gitu ya, kalau kita mau gunakan istilah itu. Karena Venezuela yang berada di halaman belakang Amerika Serikat ini pada akhirnya memiliki hubungan yang cukup signifikan dengan negara-negara yang sering kita sebut sebagai kompetitor utama Amerika Serikat di global seperti Rusia, Cina, juga Iran begitu. Nah, itu saya kira motif utamanya soal keamanan. Kalau soal minyak ya tentu saja faktanya Venezuela memang memiliki minyak yang cukup besar ya, tetapi saya kira Amerika Serikat juga tidak kekurangan minyak selama Venezuela tidak berada dalam kontrol mereka itu. Nah, kalau soal narkotika ini kan tentu menjadi hal yang debatable ya. Ini menjadi hal debatable. Apakah memang pemasok narkoba ke Amerika Serikat itu paling besar dari Venezuela atau tidak? Nah, ini nanti yang perlu dibuktikan dalam persidangan Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores di New York nanti begitu. Oke, baik Pak Teguh. Ini kan tanpa mandat PBB dan juga tanpa persetujuan Venezuela, banyak pihak menilai langkah ini melanggar hukum internasional. Maksudnya penangkapan dari Maduro sendiri. Sejauh ini, sejauh mana tindakan Amerika Serikat ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kedaulatan negara, Pak? Ya, kalau apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sudah pasti dan semua saya kira sudah setuju bahwa ini adalah pelanggaran ya terhadap kedaulatan satu negara gitu. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan sidang Dewan Keamanan PBB yang dilaksanakan hari Senin lalu tanggal 5 Januari,
Di situ ada ada 3 varian sikap saya kira ya. Ada 3 varian sikap untuk 2 isu utama. Isu utama pertama adalah tentang cara yang digunakan Amerika Serikat untuk melakukan penangkapan. Ini cara yang tadi sudah sama-sama kita katakan, cara yang melanggar hukum internasional. Nah, yang kedua isunya adalah tentang tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Maduro, baik dia pemerintah atau presiden yang tidak legitimate, kemudian dia melanggar HAM, juga isu yang terkait dengan keterlibatan dia dalam kartel narkoba ke Amerika Serikat. Jadi 2 isu utama itu menghasilkan 3 varian sikap di kalangan negara-negara yang terlibat dalam perbincangan di Dewan Keamanan PBB kemarin. Saya bisa katakan bahwa misalnya varian pertama itu ada negara yang mengecam Amerika Serikat, juga mengecam tuduhan yang dialamatkan Amerika Serikat kepada Maduro. Tetapi ada juga negara yang mereka mengecam pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tetapi secara substansi mereka setuju bahwa Maduro tadi punya masalah dengan legitimasi kekuasaannya, terlibat dalam kartel dan seterusnya. Nah, ada juga varian yang ketiga yang mereka setuju dengan cara Amerika Serikat melanggar hukum internasional, juga setuju dengan semua tuduhan-tuduhan itu. Jadi inilah sekarang variasi dari sikap negara-negara di PBB umumnya yang saya perhatikan terkait dengan isu Venezuela ini. Oke, baik. Dengan adanya variasi-variasi tersebut, lalu kedepannya apa yang seharusnya mungkin dilakukan oleh PBB begitu, Pak? Saya kira kalau tentang pelanggaran kedaulatan negara, Amerika Serikat sudah terlalu sering melakukannya, ya. Dan kecaman terhadap setiap pelanggaran yang mereka lakukan juga pasti akan disampaikan, ya. Tetapi kan kita memang tidak bisa melihat ada satu upaya untuk menghentikan atau membuat Amerika Serikat katakanlah misalnya menyampaikan permohonan maaf atau kemudian mengkoreksi dan merevisi tindakannya. Itu kan tidak pernah terjadi. Itu kalau soal itu ya. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan barangkali adalah dampaknya. Dampaknya ini yang bisa membuat kecurigaan yang semakin besar di antara superpower, ya, baik itu Rusia, Cina, tentu saja Amerika Serikat. Dan turunannya yang kita khawatirkan adalah aksi-aksi serupa yang dilakukan oleh masing-masing superpower ini terhadap negara-negara yang selama ini mereka tekan gitu ya. Ya, kita sudah lihat misalnya Rusia menginvasi Ukraina begitu ya. Kemudian juga kita lihat bagaimana Republik Rakyat Cina masih bersitegang dengan Republik Cina atau Taiwan sampai sekarang ya. Ada kekhawatiran juga tentang hal itu. Walaupun untuk masing-masing kasus kita bisa perdebatkan lagi, kita bisa bincangkan lagi mengenai kemungkinan-kemungkinannya. Oke, cukup menarik sekali ya Pak ya. Baik, selanjutnya Pak, dengan Presiden Venezuela yang kini ditahan dan ketegangan juga terus meningkat, apakah masih terbuka peluang penyelesaian melalui meja perundingan atau justru konflik berpotensi semakin membesar seperti tadi ada dampak bagi Rusia, kemudian Cina dan sebagainya Pak? Ya, kalau kita perhatikan sampai hari ini kan sekarang Venezuela dipimpin oleh Presiden sementara Delcy Rodriguez yang tadinya adalah wakil presiden begitu ya. Dan terlihat juga bahwa Delcy telah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak di Amerika Serikat. Bahkan dalam jumpa pers yang dilakukan oleh Donald Trump di hari Sabtu siang waktu setempat, dia juga sudah menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Rubio Amerika Serikat telah melakukan pembicaraan dengan Presiden sementara Venezuela. Dan saya kira kelihatannya memang Venezuela juga membutuhkan satu permainan baru sehingga apa yang sudah terjadi ini tidak berdampak semakin buruk, tetapi bisa membawa ke arah yang lebih baik ya. Nah, tentu saja kita juga mesti memastikan bahwa Maduro yang sekarang berada dalam pengadilan, dalam tahanan dan dalam sistem pengadilan di Amerika Serikat mendapatkan hak-haknya ya, dan tuduhan-tuduhannya kemudian bisa dibuktikan di pengadilan. Oke, baik Pak Teguh, selanjutnya Indonesia sendiri kan menganut politik luar negeri bebas aktif. Nah, dalam situasi terbaru ini, sikap dan langkah konkret apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah Indonesia? Saya kira sikap pemerintah kita cukup jelas ya, bahwa ini adalah masalah internal yang terjadi di masing-masing negara, di antara dua negara. Sikap pemerintah kita melalui Kemlu beberapa hari lalu juga sudah ditegaskan meminta agar semua pihak mengedepankan dialog begitu ya. Nah, itu yang pertama yang harus dilakukan. Karena kita menyadari realita politik global saya kira. Sudah sering hal ini terjadi dan
kecaman-kecaman tentu bagus ya untuk menyadarkan, tetapi yang paling penting hari ini saya kira adalah membicarakan tentang apa yang seharusnya dilakukan setelah ini terjadi ya. Saya hendak mengutip kekhawatiran Sekjen PBB Antonio Guterres ketika pesannya dibacakan dalam sidang Dewan Keamanan PBB malam itu. Dia khawatir dengan instabilitas politik di Venezuela. Nah, jadi saya kira sekarang masyarakat internasional mesti bekerja dengan serius untuk mencegah terjadi instabilitas politik yang bergerak ke arah yang merugikan, berdampak sangat serius di tengah masyarakat Venezuela. Karena kita tahu bahwa Venezuela ini secara internal mereka sangat pelik, sangat rumit, fragmentasi, kemudian faksionalisasi juga sangat beragam. Jadi itu yang saya kira mesti kita amankan dulu, tidak terjadi pemburukan situasi. Nah, yang kedua, saya pikir kita juga perlu membantu pemerintah Venezuela dan pemerintah internasional. Indonesia dalam hal ini kan baru baru terpilih menjadi Ketua Dewan HAM PBB. Saya kira dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan HAM PBB, kita bisa dan kita seharusnya bermain lebih lebih berani lagi dalam memastikan tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses transisi di Venezuela ini, baik yang dilakukan oleh aktor state, baik aktor state Amerika Serikat maupun Venezuela terhadap rakyatnya, dan juga misalnya clash di antara masyarakat pendukung satu kubu tertentu di Venezuela. Oke, baik. Pak Teguh, kita membahas sedikit terkait sidang perdananya ya Pak. Pak Teguh, dalam sidang perdananya di New York kemarin, beberapa waktu lalu, Nicolas Maduro menyatakan tidak bersalah dan menegaskan dirinya masih Presiden Venezuela. Sementara di Caracas kan juga sudah dilantik Presiden sementaranya. Nah, seberapa krusial momen persidangan ini dalam menentukan legitimasi Maduro, baik secara hukum internasional maupun politik global? Dan siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari situasi ini? Apakah Venezuelanya sendiri atau mungkin Amerika Serikat? Pak Teguh. Saya kira saya dari belakang dulu ya, dari siapa yang paling diuntungkan, saya kira tentu Amerika Serikat, karena Amerika Serikat still menghentikan Venezuela sebagai tempat mangkal potensial. Betul. Itu keuntungan pertama tentu ada di situ. Tentang legitimasi Maduro, tentu saja Delcy sang wakil presiden sudah menjadi presiden sementara ya. Nah, apakah misalnya Maduro terbukti tidak bersalah, kemudian dia direhabilitasi, ya bagaimana dia mereklaim kembali posisinya. Nah, ini bagian yang tentu memerlukan kajian-kajian, karena ini akan melibatkan proses internal di Venezuela. Tetapi Delcy juga saya kira adalah sosok politisi senior yang sudah malang melintang di Venezuela sejak di era Hugo Chavez, memiliki jaringan politik dan jaringan di kalangan elit yang cukup kuat. Saya kira bisa membawa Venezuela ini ke arah yang lebih baik ya. Saya sih berharap apa yang disebut oleh Donald Trump, misalnya pemerintahan oleh itu tidak terjadi ya. Nah, tetapi ya itu tergantung pada apakah misalnya pemerintahan sementara di Venezuela sekarang bisa membawa ini ke arah transformasi yang baik gitu. Kalau misalnya terjadi instabilitas yang semakin memburuk, ya tentu nanti akan jadi persoalan baik bagi Amerika Serikat juga baik bagi negara-negara tetangga ya, negara-negara tetangga Venezuela. Karena selama ini saja misalnya sejak krisis ekonomi terjadi di Venezuela, negara-negara tetangga itu kan terimbas oleh arus pengungsi yang meninggalkan Venezuela, biarkah menuju ke negara-negara lain gitu ya. Oke, baik. Tadi cukup menarik terkait negara-negara. Boleh terakhir Pak, melihat respon negara-negara lain dan kondisi Venezuela saat ini, apa harapan dan himbauan Pak Teguh sendiri agar konflik ini tidak meluas dan berdampak lebih luas pada stabilitas global, Pak? Ya, Venezuela ini negara yang kaya. Ya, saya kira apa yang diceritakan oleh Hugo Chavez dan kemudian coba dilanjutkan oleh Maduro itu juga benar ya. Hugo Chavez ketika dia berkuasa tahun 1999 melalui pemilihan umum yang sah, dia bertekad untuk membalikkan keadaan sebelumnya dipandang oleh Hugo Chavez itu sebagai keadaan yang tidak berkeadilan, di mana sumber daya alam mereka, kekayaan negara mereka dimanfaatkan oleh kelompok oligarki saja gitu. Makanya ketika Hugo Chavez berkuasa, tema utama yang dia bawa itu adalah sosialisme Bolivarian. Sosialisme Bolivarian ini hendak mengembalikan kekayaan alam kepada rakyat Venezuela. Nah, itu mimpinya, kan itu mimpi yang bagus. Cuma memang
mimpi yang bagus ini tidak mudah juga untuk diwujudkan karena tentu saja ketika dia melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing itu banyak yang protes ya, pihak asing juga pasti protes, perusahaan-perusahaan minyak itu protes gitu ya, karena mereka tentu menginginkan keuntungan maksimal juga. Nah, karena situasinya memburuk dengan katakanlah multinational corporation yang sebelum itu menguasai Venezuela, maka mau tidak mau memang Hugo Chavez dan juga Maduro kemudian berusaha untuk mencari teman-teman baru ya di global. Nah, cuma memang teman-teman barunya ini punya masalah dengan Amerika Serikat, sehingga ya itulah dilema yang dihadapi oleh Venezuela. Nah, juga misalnya soal sektor perminyakan. Sebelum Hugo Chavez berkuasa, instalasi infrastruktur minyak di Venezuela itu dibangun oleh Amerika Serikat. Nah, tetapi ketika mereka memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat, maka dengan sendirinya infrastruktur perminyakan mereka juga menghadapi masalah yang cukup serius terkait kemampuan atau kinerjanya. Karena semakin lama kan teknologinya semakin ketinggalan dan rusak alat-alatnya. Nah, karena alat-alatnya ini semakin rusak, maka kemampuan mereka untuk lifting minyak tidak begitu maksimal. Nah, terjebaklah mereka dengan dilema ini. Akhirnya mereka harus menjual minyaknya dalam situasi crude oil ke negara-negara sahabat baru mereka yaitu Rusia dan Cina yang mendapatkan keuntungan paling banyak dari situasi selama ini di Venezuela. Nah, ini dilema Venezuela. Tadi dilema Amerika Serikat kita kan sudah sama-sama lihat ya. Jadi ada dua negara yang masing-masing menghadapi dilema dan mereka sayangnya berseberangan pada wilayah yang sama. Sehingga mereka khawatir Venezuela bisa menjadi pintu masuk bagi lawan mereka. Wah, ini dilema, bukan dilema percintaan ya, tapi dilema yang berseberangan antar dua negara yang punya power ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh Santosa, Direktur Geopolitik Great Institute atas pemaparannya yang luar biasa. Selamat malam Pak. Selamat malam, terima kasih. Ya, pemirsa, penahanan dan persidangan Presiden Venezuela Nicolas Maduro bukan hanya soal hukum ya, tapi juga membuka babak baru ketidakpastian politik di Venezuela dan juga kawasan sekitarnya. Bagi Indonesia tentunya sikap yang perlu dijaga adalah tetap konsisten pada politik luar negeri bebas aktif, menghormati kedaulatan negara, serta mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan jalur damai. Baiklah pemirsa, Berita Nasional Malam segera kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Berita Nasional TV.